Halo, perkenalkan, saya Aska Destara dari kelas MBA ITB In-House Pertamina Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai Personal Based Leadership Project yang pernah saya pimpin, yaitu Upgrading Retailer di PT Pertamina EP Jati Barangfield. PT Pertamina EP Jati Barangfield memiliki 2 rig yang beroperasi untuk melakukan perawatan dan perbaikan sumur, yaitu rig Cartwell dan rig Tyler. Kedua rig ini dioperasikan secara langsung oleh departemen tempat saya bekerja, yaitu Departemen Well Services. Rig Tyler adalah aset yang mulai dioperasikan sejak tahun 2001, namun belum pernah mengalami perbaikan atau pembaruan. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, rig Tyler memiliki tingkat utilisasi yang lebih rendah dibandingkan rig Cartwell. Hal ini disebabkan oleh peralatan yang telah usang dan belum pernah mengalami pembaruan. Inilah yang menjadi latar belakang dari Project Upgrading Rig Tyler di PT Pertamina EP Jati Barangfield. Project ini bertujuan untuk melakukan pembaruan, perbaikan, dan peningkatan kehandalan dari rig Tyler. Saya ditunjuk sebagai leader dan diberi waktu untuk menyelesaikan project selama 2 bulan, dimulai dari 1 Maret hingga 30 April 2021. Project ini melibatkan personil dari Departemen Well Services dan Departemen Reliability and Maintenance. Dalam video ini, saya menggunakan framework 5 Leadership Practice untuk menjelaskan detail keseluruhan project, di mana framework ini terbagi atas 1. Model the way, 2. Inspire a shared vision, 3. Challenge the process, 4. Enable others to act, 5. Encourage the heart. Tahap model the way, saya berusaha untuk menyampaikan nilai-nilai pribadi saya kepada anggota tim, menyelaraskan nilai-nilai anggota tim maupun perusahaan, dan membuat nilai-nilai bersama yang akan kami terapkan dalam mengerjakan proyek ini. Saya adalah pribadi yang menjunjung tinggi 7 nilai pada hidup saya, yaitu achievement, communication, inovatif, productivity, quality, speed, dan teamwork. Sedangkan PT Pertamina EP memiliki nilai yaitu amanah, kompeten, harmoni, loyalitas, adaptif, dan kolaborasi. Kami memutuskan untuk menyelaraskan nilai-nilai tersebut dan didapatkan 7 nilai-nilai utama yang akan kami terapkan dalam mengerjakan proyek, yaitu amanah, kompeten, harmoni, loyalitas, adaptif, kolaborasi, dan sigap. Dalam menerapkan nilai amanah, saya selalu menghadiri dan memulai rapat tepat waktu, serta mengakhirinya sesuai dengan durasi yang telah dijadwalkan. Selanjutnya, nilai kompeten. Nilai ini merupakan salah satu nilai dengan prioritas tertinggi bagi kami, karena untuk menyelesaikan rangkaian pekerjaan, kemampuan dan skill merupakan bekal bagi setiap personil tim. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah nilai harmoni. Nilai ini telah menjadi kunci dari banyak keberhasilan. Contohnya yang telah dilakukan Bapak Erick Thohir dalam memimpin Kementerian BUMN. Di bawah kepemimpinannya, BUMN kini bisa saling bersinergi dan berkontribusi dalam menghasilkan revenue yang maksimal. Sedangkan, untuk menerapkan nilai loyalitas, saya memiliki keyword yang selalu saya gunakan dan sampaikan dalam setiap kesempatan, yaitu jangan pernah menanyakan apa yang telah perusahaan ini berikan kepada Anda. Namun, tanyakan kepada diri Anda, apakah Anda sudah cukup memberikan kontribusi bagi kemajuan perusahaan. Lalu, dalam menunjukkan nilai adaptif, saya memiliki keyword yang selalu saya hindari dalam melakukan pekerjaan, yaitu kalimat, biasanya seperti itu. Kalimat ini menggambarkan sikap enggan untuk berubah dan beradaptasi dengan perubahan dan peluang yang ada. Kemudian, dalam menerapkan nilai yang terakhir, yaitu sigap, saya selalu memberikan pertanyaan kepada anggota tim berupa kalimat, apakah manusia memiliki kemampuan menghentikan waktu? Saya memberikan pertanyaan retoris tersebut agar anggota tim menggunakan waktu sebaik mungkin dalam melaksanakan pekerjaan. Pada tahapan Inspire a Shared Vision, saya berusaha untuk menyampaikan visi, harapan, dan impian kepada anggota tim, serta bagaimana cara saya untuk memastikan mereka telah memiliki visi, harapan, dan mimpi yang sama dalam mengerjakan proyek. Saya mengatakan kepada tim, proyek ini mampu meningkatkan angka utilisasi rig Tyler, sehingga akan lebih banyak perbaikan sumur yang bisa dikerjakan. Kedepannya, setiap orang mengoperasikan rig Tyler akan merasa bangga atas kehandalannya.
Saya meyakinkan bahwa setelah upgrading ini selesai, setiap orang akan memuji hasil kinerja tim karena mampu melahirkan kembali Rick Tyler yang telah usang menjadi Rick yang mumpuni. Saya menyampaikan, kelak bila proyek ini berhasil, di masa yang akan datang, pekerja yang mengoperasikan Rick Tyler akan merasa nyaman, aman, karena menggunakan Rick yang handal dan kompeten. Kami memiliki metafora dalam proyek ini, yaitu reinkarnasi Gatot Kaca. Kami menganggap proyek ini layaknya melahirkan kembali Rick Tyler menjadi Rick yang tangguh, handal, dan kuat. Pada tahapan challenge the process, kami berusaha mengidentifikasi peluang yang ada, melakukan inovasi dalam mencari solusi, dan membuat langkah-langkah perubahan dan perbaikan untuk masa depan. Kami mencari tahu apa saja batasan dan hambatan yang kita miliki. Misalnya, kami tidak memiliki dana yang berlebih karena budget yang tersedia telah ditentukan sebelumnya. Kami memiliki waktu yang terbatas untuk menyelesaikan proyek. Karena Rick sudah harus kembali beroperasi pada 1 Mei 2021. Sehingga, kami menemukan adanya peluang pemecahan masalah dari luar tim proyek atau organisasi. Misalnya, kami dapat menutup kekurangan dana dengan melakukan pengalihan anggaran dari Departemen Produksi seandainya mengalami kekurangan anggaran. Atau, kami dapat mempercepat penyelesaian proyek dengan menggunakan kontrak jasa perbaikan Rick dari anak perusahaan lain, yaitu PT PDSI. Ide-ide ini sesuai dengan value yang kami miliki, di mana kami mampu menjalin harmoni, beradaptasi dalam menghadapi permasalahan, dan melakukan kolaborasi dengan departemen lain. Pada tahapan Enable Other to Act, saya berusaha mengembangkan kompetensi, kepercayaan, dan hubungan kerja dari seluruh anggota tim, serta menghubungkan mereka dengan pihak yang tepat untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik. Saya menanyakan anggota tim apa pengalaman yang mereka harapkan dalam proyek ini. Saya berusaha mencari tahu hal apa saja yang mampu memotivasi masing-masing anggota tim. Saya memberikan tugas sesuai dengan skill dan kemampuan, serta membentuk fokus grup dengan komposisi yang sesuai agar dapat saling mendukung. Contohnya, Pak Udin, Dadang, dan Budi. Pak Udin sangat berpengalaman dalam melakukan perbaikan mesin. Beliau adalah mentor yang baik dan suka berbagi pengetahuan. Sehingga saya menempatkan beliau dalam tim perbaikan mesin bersama Dadang dan Budi, yang merupakan pekerja baru yang memiliki semangat yang tinggi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman dalam perbaikan mesin. Pada tahapan Encourage the Heart, saya berusaha untuk memberikan penghargaan atas setiap pencapaian anggota tim, merayakan keberhasilan tim, dan membangun hubungan informal dari setiap anggota tim. Contohnya, saat saya memberikan penghargaan kepada Ibu Citra atas keberhasilan memenuhi 100% kebutuhan material dalam proyek ini, tepat sesuai dengan timeline dan rencana yang dibuat. Beliau telah menerapkan nilai amanah, kompeten, dan sigap dengan sangat baik. Saya memberikan penghargaan berupa pesta kejutan untuk beliau setelah rapat mingguan dilaksanakan, kemudian mempublikasikannya di akun sosial media saya. Hingga akhirnya, kami berhasil menyelesaikan proyek sesuai dengan budget, waktu, dan target yang telah ditetapkan. Ini merupakan pencapaian yang sangat menyenangkan bagi semua anggota tim. Kami merayakan dengan mengadakan makan malam bersama yang dihadiri oleh seluruh anggota tim dan keluarga. Hingga saat ini, masih terdapat grup chat untuk anggota tim untuk tetap berkomunikasi. Beberapa anggota tim bahkan sering melakukan diskusi ringan dalam pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Sekian cerita dari saya mengenai Personal Best Leadership Project yang pernah saya pimpin dengan penuh pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.